Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat? Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan keadaannya selalu dalam keadaan baik-baik saja. Senang sekali saya bisa berjumpa untuk berdiskusi serta berdialog dan membahas segala sesuatu yang menarik di dunia ini. Di beberapa episode-episode yang lalu, saya telah membahas atau kita sudah membahas seputar dunia pendidikan. Kali ini kita akan terus membahas dunia pendidikan karena sepertinya dunia pendidikan itu semakin menarik untuk dikaji. Dan di beberapa video saya yang lalu, tepatnya di seputar pendidikan di Malaysia, itu sempat menjadi trending dan ada yang mengatakan bahwa di video itu adalah video yang berisi sebuah perbandingan antara pendidikan yang ada di Malaysia dengan di Indonesia. Tujuan dari video itu saya klarifikasi adalah bertujuan hanya untuk mengedukasi. Jadi di video tersebut saya hanya memaparkan bagaimana sistem pendidikan di Malaysia, bukan sebagai komparasi atau perbandingan dengan Indonesia. Jadi mudah-mudahan bisa difahami dan dimaklumi. Apabila ada kesalahan ataupun ada perkataan-perkataan yang kurang berkenan, maka saya meminta maaf dengan segala hormat kepada sobat semuanya. Mudah-mudahan kita semua bisa saling bahu-membahu untuk terus mendukung dunia pendidikan agar menjadi lebih baik. Nah, pada episode kali ini kita akan masih membahas dan mengkaji seputar dunia pendidikan, terutama tentang ketika mereka dalam tanda kutip siswa atau mahasiswa sudah lulus pasti memiliki ijazah. Ya, ijazah itu banyak gunanya. Salah satunya adalah yang paling penting tentu untuk melamar pekerjaan. Tetapi finally pada endingnya adalah yang terpenting itu ijazah atau pengalaman. Nah, ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Untuk itu ayo kita belajar bersama. Jangan skip videonya dan seperti biasa kita putar dulu intronya. Ketika Anda lulus dari sebuah proses sekolah atau sebuah proses perkuliahan, tentu pada endingnya Anda pasti memiliki selembar kertas yang selalu dinanti-nantikan. Selembar kertas itu bernama ijazah atau dalam bahasa Inggris disebut dengan certificate. Ijazah adalah selembar kertas yang berisi tentang riwayat pendidikan kita, kemudian nilai kita, kampus kita di mana, kemudian prestasi kita seperti apa, berikut dengan durasi perkuliahan kita dan lulusnya tahun berapa. Kira-kira begitulah gambaran umum yang disebut dengan ijazah. Tetapi walaupun selembar kertas yang disebut ijazah itu memiliki peran yang sangat penting bagi orang-orang yang selalu berproses, terutama berproses dalam segi perkuliahan ataupun dalam segi yang lain, terutama dalam menempuh ilmu pendidikan atau menempuh jalur pendidikan, baik itu di swasta, di negeri, bahkan di luar negeri. Semua pasti ketika lulus sangat bangga ketika mereka memiliki yang namanya ijazah. Lantas timbul pertanyaan, semakin kesini teknologi semakin berkembang, kemudian persaingan semakin ketat, dan lapangan pekerjaan semakin sulit untuk dicari. Kemudian, apa fungsi ijazah ketika menjawab tantangan zaman seperti sekarang? Apakah ijazah atau pengalaman yang harus diutamakan? Tentu untuk membahas hal ini, mari kita harus berbijaksana terlebih dahulu. Jadi ijazah itu fungsinya adalah tentu sangat diidam-idamkan oleh masyarakat. Karena fungsi ijazah yang paling utama adalah untuk menunjukkan bahwa kita pernah menempuh pendidikan di lembaga tertentu. Baik itu ijazah yang berlevel sekolah
universitas, atau bahkan diploma. Jadi semuanya bisa dilihat dari ijazah. Biasanya dilengkapi dengan transkrip akademik atau transkrip nilai akademik. Kemudian ijazah juga berfungsi sebagai identitas bahwa Anda telah mendapatkan gelar kesarjanaan. Baik itu S1, S2, bahkan doktor sekalipun. Semuanya tertera pada ijazah. Tentu ketika Anda melamar kerja, Anda pasti membutuhkan ijazah. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang mewajibkan ijazah. Mungkin 100% ya, 100% dunia ini pasti memiliki atau meminta ijazah kita ketika kita apply pekerjaan. Pengalaman itu biasanya ditanyakan ketika interview atau di CV kita atau di kurikulum vitae kita. Dan masing-masing orang tentunya berbeda pengalamannya. Kemudian fungsi ijazah yang lain itu, ini hanya gambaran umum ya. Kalau sobat punya pandangan atau argumentasi yang lain, mari kita diskusikan di kolom komentar. Biar rame komentarnya, biar hidup lagi channelnya, dan biar viral lagi videonya. Tentu fungsi ijazah yang lain adalah, mohon maaf. Fungsi ijazah yang lain adalah tentunya untuk menunjukkan atau membedakan bahwa kita itu pernah menempuh pendidikan, dan ini bisa menjadi pembeda antara mereka yang tidak mengenyam dunia perkuliahan atau pendidikan tinggi. Karena memang zaman sekarang itu kalau kita lihat orang yang berijazah ataupun yang tidak berijazah itu kan selama kita memiliki kemauan, maka orang yang tidak punya ijazah sekalipun sekarang bisa mengakses informasi ataupun ilmu pengetahuan dimanapun, di kapanpun ya, every time, everywhere, anytime. Karena sekarang sudah ada smartphone, sudah ada gadget, tetapi ijazah itu biar bagaimanapun dia sebagai tanda bahwa kita pernah mengenyam pendidikan dan diakui oleh dunia nasional bahkan internasional. Tetapi kita pernah mendengar bahwa Bung Rocky Gerung pernah berkata seperti ini. Ijazah itu adalah tanda bahwa kita pernah sekolah, bukan tanda bahwa kita pernah berpikir. Nah, ini menjadi unik ya, karena memang mohon maaf banyak sekali anak-anak perkuliahan, tidak semua ya, tapi memang ada sebagian anak kuliahan itu kan ketika mereka lulus mereka cenderung masih mencari jati diri. Kemudian mereka masih pusing dengan pekerjaan apa yang harus saya lamar dan saya harus seperti apa nanti. Artinya selama proses perkuliahan itu perlu dipertanyakan, ngapain aja mereka? Ngapain aja kok mereka masih mencari jati diri, kan begitu. Nah, ini ada hubungannya dengan pengalaman. Ada perkataan yang begini, sejak dulu ya, mungkin peribahasa, pengalaman adalah guru yang terbaik. Experience is the best teacher. Biar bagaimanapun, ijazah tanpa pengalaman itu bagai dua sisi yang saling berkaitan ya, seperti yin dan yang itu. Ijazah tanpa pengalaman atau pengalaman tanpa ijazah. Jadi misalkan Anda punya ijazah tapi tidak punya pengalaman atau pengalamannya minim, maka ya kurang sempurna juga. Karena memang kalau hanya bermodalkan ijazah, mungkin ketika Anda melamar pekerjaan Anda masih dikategorikan sebagai beginner atau masih pemula atau new hire. Tetapi kalau kita mempunyai segudang pengalaman, kita akan diakui bahwa kita penuh dengan pengalaman. Artinya kalau misalkan kita meng-apply di bidang perekonomian, kita sudah berkecimpung di dunia ekonomi. Walaupun kita tidak punya ijazah, dalam tanda kutip hanya legalitas saja, setidaknya kita punya pengalaman-pengalaman yang bisa kita tularkan, yang bisa kita manfaatkan ketika sudah mulai pekerjaan yang baru. Setidaknya kita tidak memulai dari nol karena kita sudah mengenal apa dunia perekonomian itu. Ini sebagai contoh ya, kalau di dunia perekonomian atau mungkin di dunia IT, kita tidak usah belajar lagi karena kita sudah pengalaman. Tetapi biar bagaimanapun, pengalaman tanpa ijazah yaitu juga harus dipikirkan, karena kalau kita hanya mempunyai pengalaman, bahkan pengalaman di luar negeri, tapi kita tidak bisa menunjukkan bahwa kita pernah menempuh pendidikan di lembaga-lembaga atau perguruan tinggi manapun, ya si bos dalam hal ini atau atasan kita akan bertanya-tanya, anak ini dia punya pengalaman segudang prestasi tapi dia tidak punya ijazah. Artinya kan ya
akan kedodoran juga kan. Nah, alangkah lebih baiknya jika ketika kita kuliah, ketika Anda kuliah, alangkah baiknya tidak hanya mencari selembar ijazah. Artinya banyak sekali yang bisa dilakukan di luar kampus ya. Mungkin Anda bisa bergabung ke organisasi, kemudian bergabung di komunitas-komunitas, baik itu komunitas yang berkecimpung dalam dunia akademik ataupun non-akademik, ataupun Anda bisa kerja sambil kuliah. Artinya ketika kita kuliah, kita tidak hanya pergi ke kampus, habis itu pulang ke rumah, dan setelah itu wisuda dapat ijazah. Tidak seperti itu. Artinya diharapkan lebih baik punya ijazah dan pengalaman. Itu yang lebih baik. Bukan hanya tidak punya pengalaman ataupun tidak punya ijazah. Semuanya itu saling berinteraksi satu sama lain. Tetapi lebih bagusnya adalah pengalaman oke, ijazah juga oke. Itu yang diharapkan. Karena pengalaman itu kan ada pengalaman baik, ada pengalaman buruk ya. Pengalaman baik berfungsi atau berguna ketika kita bisa mengapply pekerjaan yang baru atau di dunia kerja yang baru, sehingga kita bisa menjadikan motivasi dari pengalaman baik itu agar kita menjadi lebih baik lagi dan terlihat profesional. Sedangkan pengalaman buruk kita bisa jadikan pelajaran dan hikmah agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dari pengalaman buruk itu. Sehingga itulah fungsi dari pengalaman dan juga ijazah. Lalu the big question is, mana yang lebih penting, apakah ijazah atau pengalaman? Tentu kalau ditanya misalkan Anda ingin melamar pekerjaan, kemudian ingin melanjutkan kuliah, maka jawabannya adalah ijazah, karena biar bagaimanapun itu adalah syarat mutlak. Misalkan Anda ingin melanjutkan ke perguruan tinggi S2, ya Anda kalau tidak punya ijazah, ya Anda tidak bisa melanjutkan. Bahkan kalau Anda hilang ijazah, Anda harus mengurus surat keterangan pengganti ijazah. Kalau misalkan Anda tidak lulus SMA, Anda pengen kuliah, Anda harus ikut kejar paket. Itu kalau Anda ingin menjadi seorang pendidik ya, maka sangat penting sekali. Tetapi kalau misalkan pengalaman, ketika Anda ingin memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis ataupun dunia-dunia yang bisa dikatakan penuh dengan challenge, maka ijazah bisa menjadi nomor 2 setelah pengalaman. Biar bagaimanapun pengalaman itu sangat berharga ya, karena apapun sebutannya, pengalaman itu bisa membuat kita lebih berhati-hati dan bisa membuat kita lebih dewasa dan bijaksana dalam melihat segala situasi dan kondisi di sekitar kita. Sehingga endingnya adalah ijazah itu sangat penting, tetapi pengalaman juga sangat penting. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita punya ijazah dan pengalaman juga banyak. Banyak sekali yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan pengalaman. Sekarang sangat terbuka sekali. Anda punya smartphone, manfaatkan itu sebaik mungkin dan sebijak mungkin. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan pengalaman yang baik untuk kita bersama, bisa memberikan manfaat kepada kita bersama, dan bisa memberikan edukasi yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kalau misalkan ada argumentasi ataupun komentar yang ingin didiskusikan, silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.